masalah tentang ibadah haji itu, macam bapak ibu yang makan keluar dari kewajibannya, adanya hartanya yang lain, Pak karo-karo contoh, kebunnya luas, mobilnya ada, tak haji, ketika meninggal dunia, mati namanya mati berdosa, mati fasik namanya. Maka orang yang mati fasik masuk neraka. Maka Pak karo-karo pun jadi nanti masuk neraka. Assalamualaikum. Haji tidak, haji besar tidak, haji kecil tidak, kacau Bapak Ibu. Ini kan perkara tentang itu. Sama halnya bagi orang yang sudah atau yang berhaji ini, Bapak Ibu, beda dengan yang dulu. Kalau dulu namanya betul-betul ibadah itu. Kalau sekarang ini kebanyakan wisata religi kata orang. Kenapa? Perkara hepeng, perkara duit. Haji pun kita sudah pernah, umrah pun kita, kalau cuma sekali itu belum sempurna. Yakin Bapak Ibu? Minimal berapa kali? 2 kali. Maksimal berapa kali kalau bisa? 3 kali. Apa sebab? Kita berwudu disuruh Allah menyapu muka itu berapa? 1. Allah suruh sekali. Wa idza qumtum ila sholati wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi yang disuruh Allah sekali, yang dipraktekkan Nabi 3 kali. Yang wajib mana? Sekali. Yang sapuan kedua, yang ketiga tuh sunnah. Apa tujuan? Muka awak tak sama. Ada yang hidungnya mancung keluar, ada yang hidungnya khawatir ngomong, ada yang ke samping lagi Bapak Ibu. Udah, waktu berwudu tuh macam pagi tadi, tahap pekerjaan mata dibertai kotor misalkan, sekali sapu entah tak jatuh yang sekali itu, tak sampailah air itu ke bagian yang ditutupi oleh tarik mata tadi. Masuk sapuan kedua, masuk sapuan ketiga, baru sempurnalah sesuai dengan hadis Nabi. Wa yukammilu hada man taqafa minal fariidah, yang sunat melengkapi yang wajib. Udah. Nah, itu yang pertama. Ada 5 Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Jam 10 kapan? Salah tempat bertanya. Kedua, utang sama manusia. Ayat yang terpanjang dalam Quran ayat utang. Kan itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubu alaikum kailakum sampai ujung. Ayat terpanjang. Apa hikmah? Masalah tentang harta, masalah yang paling sensitif. Sebagian ulama kalau tidak ikut rukun tentang utang, maka tak sah berutang. Bapak Ibu, kalau tak ikut rukun berutang, maka tak ada upah pahala walau orang itu kasihan membantu yang mengutang tadi itu. Pernah dibahas masalah utang Bapak Ibu? Salah satunya apa? Dicatat, dibuat tanggalnya, dibuat tulisannya. Tak bisa orang menulis, minta tolong sama orang. Tak ada orang yang bisa menulis, panggil notaris. Pernah nggak begitu? Kemudian ada saksi 2 orang laki-laki. Kalau tak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Sampai segitunya Allah mengatur hutang sama manusia itu. Tapi yang terjadi tak pernah begitu. Maka ketika syariat tidak dilaksanakan, yang timbul kejoliman. Ingat itu. Selama syariat tidak dijalankan, tujuan syariat itu apa? Pertama, menyelamatkan untuk masuk surga, tak masuk neraka. Itu intinya. Sebelum cerita masuk surga, cerita berpahala, cerita beramal, pikirkan dulu tentang dosa. Karena orang masuk surga itu ada yang nyangkut dulu ke neraka, tapi tak ada orang yang masuk neraka nyangkut dulu ke surga. Jadi dari itu makanya bicara terkait dengan utang nih Bapak Ibu, hakikatnya aib. Orang dulu berutang untuk makan, orang sekarang berutang untuk gengsi, untuk nampak Bapak Ibu. Ya kan? Betul nggak? Dulu orang berutang malu. Kenapa? Beli beras.
hadisnya Bapak Ibu. Sekarang bukan beli beras, kereta, ngutang, beli rumah, ngutang, beli mobil, ngutang. Apakah punya rumah itu wajib? Tidak. Tidak. Apakah punya mobil wajib? Tidak. Tidak. Yang wajib itu apa? Makan. Kalau tak makan, mati. Kalau tak punya mobil, ada ke orang yang gara-gara tak punya mobil mati? Tak mati. Maka tak jatuh hukum darurat mengatakan bolehnya menghutang kalau sampai meninggalkan pembayaran hutang tersebut. Jangan awak paksakan. Biarlah kata awak yang busuk-busuk macam tadi Supra yang saya bawa, ya kan Mbak? Tapi tak hutang. Dari kata awak kata cantik, repo terbaru, ya kan Pak Garo-Garo? Hutang rupanya. Ya, menjelaskan yang lain. Nah, salah hutang di Bapak Ibu kawan. Saya banyak jumpa jamaah dan di luar dari masjid ini saya kaji fikih. Nah, pendidikan saya memang fikih dari dulu. Di mana bahwa kalau ada orang meninggal dunia, kadang masalah hutang itu tak terselesaikan Bapak Ibu. Kasihan yang almarhum itu Bapak Ibu. Kasihan. Ada pernah datang jamaah mengadu sama saya, dia minta hutang sama BKM. Kebetulan BKM itu yang hutang sama dia, tapi bukan begini, Mbak Johor. Nah, di sana lah pokoknya. Sini enggak ada. Untuk kawan-kawan kaya. Datanglah dia meminta, Bu, mana hutang Bapak dulu? Apa kata si mak istrinya itu? Kau pintalah ke kuburan itu kuburan. Istrinya yang bilang begitu. Ini bagi Bapak Ibu, saya nggak dusta. Kejadian Bapak Ibu. Kenapa? Belum tentu bini awak imannya sama dengan kita. Belum tentu anak kita seiman dengan kita. Kalau muka bisa mirip, ayah hitam, muka bini hitam, anak putih hitam. Cuma pula sudah. Kan gitu secara hukum. Udah, gara-gara itulah kejadian Bapak Ibu. Billahi ta'ala, kejadian waktu itu dimintalah lagi sama pengurus masjid yang megang apa namanya, marbot ya Bapak Ibu. Istri itu berjualan di Simpang Karya Wisata yang arah ke nomor AB itu, ada berjualan situ. Mana bapak lagi di masjid, memang orang lagi ke masjid lah kembali. Datanglah yang meminta duit ni, meminta hutang tadi ni. Nampaknya bapak tu solatlah di samping itu. Waktu dia bangkit dari sujud yang mengenai hutang ni, si bapak sudah hilang. Hilang. Sampai dia datang balik ke rumah, mana bapak entah kata bininya. Ini perkara hutang ni begitu Bapak Ibu. Ya kan? Mula-mulanya elok. Kadang-kadang Bapak Ibu trauma bantu orang Bapak Ibu. Sakit pala kita Bapak Ibu. Sementara hakikatnya kalau dikaitkan dengan syariatnya, mana lebih besar pahala? Mengutangkan orang atau bersedekah? Mengutangkan. Mengutangkan. Kenapa? Banyak kali ujiannya. Janji bayar tanggal sekian. Ternyata dari 5 orang yang mengutang sama kita, yang tepat waktu ada nggak yang 5-5 itu? Nah, Satu. ada. Apa bisa 5-5 tepat waktu? Tidak, kayak kucing itu Bapak Ibu. Saya pengalaman Bapak Ibu. Terakhirnya apa? Udahlah diikhlaskan. Ikhlas terpaksa, mana sah namanya itu. Ikhlas terpaksa. Kalau dibayarnya aku terima, kalau tak dibayarnya aku ikhlaskan. Mana ada kita begitu? Hukum niat antara dua, antara yes dan no, mana ada begitu? Bapak Ibu, ini cerita kenyataan. Kalau dibayar, ku terima. Kalau andai kata tak dibayar, ku ikhlaskan. Cerita apa namanya itu? Innamal a'malu bin niat. Ada kaji istirahul niat, tapi tak itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Dah, itu yang pertama baru. Yang kedua lah, sambut terus Bapak Ibu coba. Yang ketiga, mengenai tentang fardu kifayah. Berapa lama besok? Enggak tahu saya ini. Jam berapa? Antara 7. Jam 7. Paling lama jam 7. Udah pulang semua jemaah. Yang ketiga,
berkait mengenai tentang fardu kifayah. Itu maknanya apa? Kewajiban hukum yang dilaksanakan oleh keluarga. Sebaik-baik kita kalau berkait dengan hukum sama kita, walaupun kita sudah tak bisa bergerak, walaupun kita sudah tak bisa mengapa-ngapain, intinya apa? Pakai duit kita. Itu sebaik-baiknya. Jangan berharap dari STM. STM itu syarikat tolong menolong, yang kadang-kadang mohon maaf karena memang membutuhkan secara sosial dibuatlah STM itu. Kadang-kadang Bapak Ibu orang tak paham STM itu apa hukumnya. Yang tahu dia buat-buat aja, nolong-nolong aja. Sistem dalam bentuk syarikat tolong menolong, at-tabarruk yang terangkan, mengasih tanpa mengharap. Mengasih tanpa mengharap. Bapak Ibu masuk STM di sini, udah, akhirnya apa? Pindah. Kemana pindahnya? Ke Belawan pindah Bapak Ibu. 2 hari setelah di Belawan mati. Diteleponnya STM sini, Pak, mati suamiku, katanya. Innalillah, kan si bapak. Baru kawan bilang, Pak, ada nggak untuk suamiku di STM-nya? Berlaku nggak STM Bapak Ibu kalau di luar kampung? Pindah dan misalkan Bang Sola, dapat bini kedua dia di Belawan. Contoh saja. Oke, diusir dari semua pertama. Ya kan? Tak lama kemudian mati, meninggal. Ditelepon bininya sama ketua SDM, kira-kira ketua SDM-nya Pak Karo-Karo. Dapat nggak lagi itu? Aku kasih. Kau kasih ya? Bagus lah. Foto ada begitu. Kenapa demikian? Karena sudah pindah tapak. SDM itu berlaku untuk masyarakat yang tinggal di situ. Keluar dari situ tak masuk hukum lagi, kita termasuk anggota. Jadi fardu kifayah dari mana? Dari harta kita Bapak Ibu. Sisakan untuk memandikan, berbayar? Berbayar tidak? Bayar. Bayar. Untuk mengkapankan? Bayar. Bayar. Untuk menyolatkan? Bayar. Parah. Bayar semua Ustaz. Ada bayar? Enggak lagi sama. Kita kena sendiri yang ada. Yang keempat menguburkan, bayar? Bayar. Empat tuh sisakan uang awak di situ kalau awak mati. Udah, ini mulai fardu kifayah. Sampai maaf kata, kalau ada rezeki Bapak Ibu, bukan cuma fardu kifayah tuh. Untuk malam takziah, untuk acara menguburkan kita, keluarga yang tinggal di situ, yang dia makan siang malam di situ, yang dari jauh, misalkan, sisakan jadi sedekah kita, walaupun kita sudah mati. Istilah Bapak Ibu ini, kalau pernah dikaji lebih lanjut lagi, malam pertama ada takziah, Ada. malam kedua, malam ketiga takziah. Kalau dulu orang takziah tak pernah setelah malam ketiga putus. Pernah begitu tak? Orang NU awal azannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lanjut. Mengapa ada istilah malam 1, 3, 7, 40 segala macam? Dikaji itu Bapak Ibu, dikaji, tapi nggak tahu pernah dikaji atau tidak di sini. Oke, orang beriman, Allah tanya tentang hisabnya dari malam pertama sampai malam ke-7. Orang yang pasti durhaka sama Allah ditanya tentang amalnya dari malam pertama sampai malam 40. Berapa? Intinya apa? Bagusnya bagi kita yang punya harta berlebih, Bapak Ibu, buatlah kegiatan bersedekah itu jangan 1 malam aja. Orang pesta ada yang 3 hari 3 malam tak berhenti. Mati awal pas sekali itu aja. Tak bisa begitu. Duit banyak dicari untuk balikkan sama diri kita. Maka dah harta karun di situ. Maka dari malam pertama buat sedekahnya, jangan akuan tok Bapak Ibu. Ini manusia ini kadang mohon maaf, malam pertama sunyi, malam kedua sunyi, malam ketiga rame. Ustaz berapa? Waktu saya takziah kemarin, agar meninggal keluarga saya kemarin, mertua, ya kan?
Malam pertama tak datang ustaz, malam kedua tak datang ustaz, malam ketiga 30 kawan saya ustaz berdatangan semua. Bersama otaknya orang Arab itu. Dapat pontoknya dipikirkan. Saya cakap agak baik, makanya ustaz itu banyak masuk neraka, bacot bapaknya. Dah, maunya gitulah malam pertama, buat sedekahnya jangan akuak saja, kasih nasi kotak 10.000-nya. Atau yang berkotak itu yang 30.000 atau 20.000. Malam pertama sampai malam ke-7 sedekah. Dari mana begitu? Dari kita yang hidup nih, sisakan. Kalau aku mati ini duit tolong kamu gunakan untuk fardu kifayah. Makanya yang tua-tua yang sudah ada di sini Bapak Ibu, siapkanlah di Bapak Ibu kalau dana mati. Ya kan? Apa di sini yang kira-kira waktunya dah? Intinya apa? Untuk fardu kifayah jangan pakai duit orang, pakai duit kita. Ibadah itu pun begitu. Jangan bangga Bapak Ibu diongkoskan untuk haji, dibayarkan orang untuk umrah, dibayarkan untuk ini. Sebaik-baik orang beramal, dia pakai dengan rezeki yang didatangkan dari dirinya sendiri. Keringat hasilnya itulah yang dipakai untuk beribadah pada Allah. Ini kan tidak diongkoskan haji senang kali kawan, ibadah. Dia koskan umrah senang kali dia, kecuali memang tak mampu. Lain cerita, butuh bantuan orang. Tapi ingat ya, sebaik-baik beramal bukan pakai duit orang, bukan pakai keringat orang, pakai duit masing-masing. Dengan Pak Garo? Jangan Pak Garo tunggu diberangkatkan susah tunggu. Jual sedikit fotokopi itu. Berapa juga? Ganti apa? Betul lah. Bunga. Bunga itu sedang di masjid sama ustaz tambah-tambah dosa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat mengenai tentang wasiat. Bapak Ibu, wasiat itu butuh. Bukan karena punya anak angkat, bukan karena punya anak tiri. Memang anak angkat, anak tiri di antara yang tak berhak mendapat. Tapi yakinkan Bapak Ibu, jangan pernah berharap anak Bapak Ibu nanti kalau mati atau bini itu bakal setia untuk beramal untuk kita. Bohong itu semua, bohong itu semua. Sehidup semati. Bapak mati, ibu ibu mati, bapak asik kali apa yang korban ini kali kawan diri berdoa. Makanya Bapak Ibu, kita tak bisa mewariskan iman. Oke? Kita jangan berharap anak kita itu sama dengan diri kita. Jangan pernah berharap Bapak Ibu kalau mengatakan bahwa iman kita ini nanti menular ke anak. Tak bisa. Tergantung kita itu, cemana kita mendidik, cemana kita mengatur. Pak Karo orang yang rajin sembahyang, ke masjid tak pernah tinggal, anaknya enggak. Astagfirullah. Ini contoh aja Pak Ibu ya kan. Kita ada yang rajin, anak kita belum tentu, bini kita belum tentu. Maunya yang begitu tuh anak atau istri kalau tak bisa diatur, tak bisa membawa pada akhirat, ganti Pak Karo. Ganti bini baru tuh kalau bisa, carikan nanti saat dia. Intinya apa? Di mana ada ketetapan berkait dengan wasiat ini secara syariat ya, dalam kitab-kitab standar sepertiga maksimal. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dalam kitab Ashbah wa Nadhair disebutkan semua pun bisa, tapi hilaf. Dalam standarnya apa? Sepertiga, oke. Sepertiga dari harta yang kita tinggalkan, wasiatkan ke bentuk sesuatu yang bersifat amal jariyah. Sedekah bahasanya.